Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas manajemen D, akan memaparkan video pembelajaran kami yaitu mengenai motivasi dan kepemimpinan. Sebelum itu, perkenalkan ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Mulyana Anugrah Anissa, Muhammad Dian Pratama Putra, Rizky Amelia, Andi Muhammad Z, Malikah Balkis, dan Alia Fadilah. Nah, selanjutnya pada latar belakang. Jadi, sebuah organisasi atau perusahaan yang di dalamnya terdapat beberapa sumber daya manusia ataupun sumber daya non-manusia. Perusahaan akan mengadakan sebuah ide gagasan yang ada agar mencapai puncak kejayaannya yang baik sesuai dengan keorganisasian tersebut. Dalam sebuah organisasi, adanya motivasi sangatlah penting karena motivasi adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Definisi motivasi. Motivasi berasal dari kata lain, motif, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, atau driving force. Motivasi adalah proses pemberian motif, yaitu penggerak pada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ada definisi motivasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Singgih Dirgagunarsa, motivasi adalah dorongan atau kehendak yang menyebabkan timbulnya semacam kekuatan agar seseorang berbuat atau bertindak dengan perkataan lain karena tingkah laku tersebut dilatar belakangi oleh adanya motif, maka disebut tingkah laku bermotivasi. Dan yang kedua, menurut Weiner pada tahun 1990, motivasi sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, menurut Hamalik, motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dan ada pula teori motivasi. Teori motivasi Herbert. Ada teori dua faktor. Menurut Herbert pada tahun 1966, ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor ini disebutnya faktor Huygens, faktor ekstrinsik, dan faktor motivator atau faktor intrinsik. 1. Faktor Huygens, motivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antara manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Itu disebut faktor ekstrinsik. Dan yang kedua, ada faktor motivator, motivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya, yaitu faktor intrinsik. Nah, teman-teman, ternyata ada juga yang namanya proses motivasi. Nah, proses motivasi sebagai pengaruh perilaku dapat dikatakan sebagai suatu siklus dan merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 elemen. Sumantri pada tahun 2001, ketiga elemen tersebut adalah kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Dan proses terjadinya motivasi menurut Zainun pada tahun 2007 adalah disebutkan adanya kebutuhan yang mendasar, dan untuk memenuhi kebutuhan timbullah dorongan untuk berperilaku. Bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang memperoleh dorongan, maka orang itu sedang mengalami hal yang tidak seimbang. Setiap manusia dengan berbagai kebutuhan tidak akan pernah puas dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, proses motivasi akan terus berlangsung selama manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Sekarang kita masuk pada definisi kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan memegang peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekarang ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sutarto, pengertian kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan
penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain adalah situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Meugiono pada tahun 2002, pengertian kepemimpinan, di mana menurut Meugiono bahwa kepemimpinan adalah sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat, ada teori kepemimpinan, yaitu teori sifat. Teori yang mana berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik khas, yaitu fisik, mental, kepribadian, yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Mengancalkan pacela penelitian yang menghubungkan berbagai sifat dengan kriteria sukses tertentu. Teori ini menekankan pacela atribut-atribut pribadi dari pemimpin. Dasar dari teori ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alami. Klan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain, seperti energi yang tiada habis-habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan. Teori kepemimpinan situasional, suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini masyarakat pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Tipologi kepemimpinan. Dalam praktiknya, dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut berkembang beberapa tipe kepemimpinan, di antaranya sebagai yang pertama ada tipe otokratis, tipe militaritis, tipe para. Yang pertama ada tipe otokratis, tipe militaristis, tipe paternalistis, tipe karismatik, dan terakhir ada tipe demokratis. Mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan dalam video pembelajaran kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kurangnya itu datang dari kami. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.